lagi kepada para jamaah Al-Asran, jangan lupa ya ikuti live streaming aku di TikTok Al-Asran setiap jam 9 malamnya. Sang suami bagaimana sih ingin merangsang syahwat istrinya tersebut? Maka untuk trik ataupun untuk tips yang pertama yang saya bacakan di dalam kitab Asrarul Jima' ini, al-ula, yang pertama itu jangan lupa wahai suami, dan ini kebanyakan sang suami itu lupa ya akan ini, apa? Ad-du'a'u. Maka untuk doa yang pertama itu juga pernah saya terangkan di pembahasan sebelumnya, yaitu Allahumma qawwi dzakari fa inna fihi salahan li ahli. Ya Allah, kuatkanlah batang zakarku karena di sana terdapat kebaikan bagi ahliku ataupun bagi istriku. Baca doa yang pertama, ini bisa doa yang kedua, Allahumma syiddali aslah warfa'ili sadrahu wa sahil alayya mudkhalahu wa makhrajahu warzuqni ladzatahu wa habli dzurriyatan shalihatan tuqatilu fi sabilik. Sekarang apa nih teh untuk trik yang keduanya? Untuk tips yang keduanya itu adalah para suami jangan lupa kepada istrinya harus sebelum melakukan berhubungan, jangan lupa untuk mencumbu rayu dulu istrinya dan saling bersentuhan kulit. Wal qublatu, jangan lupa mengecup istrinya. Mengecup apa aja yang disenangi istrinya. Dan jangan lupa bagi seorang suami itu harus bertanya kepada istrinya, misalkan yang bagian mana sih yang paling sensitif, yang paling senang, yang paling kamu mau disentuh oleh aku, misalkan seperti itu. Untuk tips yang ketiga, apa sih yang harus dikomunikasikan? Yang harus dikomunikasikan itu adalah perihal gaya. Mencari gaya-gaya yang baru, kecuali memang gaya yang diharamkan oleh Allah. Yang penting masuklah kepada lubang yang benar, tidak boleh memasuki lubang yang belakang ataupun memasuki kepada lubang istrinya ketika sedang haid. Hanya itu aja sih yang diharamkan. Selain dari itu dihalalkan. Jadi jangan lupa seorang suami untuk menyentuh istrinya. Bagian apa sih yang harus disentuh oleh suami kepada istrinya? Kedua puting yang dimiliki di bagian dada sang istrinya. Ini melupakan pada bagian dadanya dan juga pada bagian bokong yang dimiliki oleh istrinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa suami yang memasukkan penis ke dalam vagina istri sedangkan istrinya itu berada di dalam keadaan haid, maka di dalam al-hadis Fadailul Amal ini dikatakan itu sama seperti menjimai ibunya sebanyak 70 kali. Na'udzubillahi min dzalik ya. Oleh karena itu Allah haramkan, oleh karena itu Allah cegah, begitu ya, karena tidak akan menimbulkan suatu kebaikan bagi kita. Misalkan penis masuk ke dalam vagina sang istri, maka yang tadinya darah itu harusnya keluar itu akan terdorong kembali ke dalam rahim kita, sang istri gitu. Akan kembali lagi terdorong begitu, bahkan bisa saja menempel di tuba gitu ya. Bahkan bisa saja menempel di indung telur yang ada di dalam rahim sang istri. Nah, itulah yang dikatakan dengan endometriosis dan bisa mengakibatkan penyakit kista bagi sang istri haid. Yang hanya dilarang itu hanya satu, yaitu memasukkan penis ke dalam farji sang istri. Berarti kalau selain dari itu boleh, kalau selain dari itu boleh. Tapi jika memakai bantuan sang istri, maka itu hukumnya adalah boleh. Seperti itu ya. Jadi ya layaknya seperti kita mau berhubungan intim gitu, gimana gitu. Layaknya seperti kita mau berhubungan intim, kita dengan suami bersenang-senang gitu ya. Mau suaminya memeluk dulu, mencium dulu, mau gini gitu dulu gitu. Itu boleh dilakukan gitu ya. Sampai ketika sang suami memuncak ingin mengeluarkan air maninya, dikeluarkanlah oleh sang istri ya. Kalau di dalam keterangannya, maaf ya saya tidak ambil kitabnya. Kalau di dalam keterangan sih itu bisa kita menggunakan misalkan dengan maaf ya, dengan kedua belah dada kita itu bisa gitu ya, ataupun mau dengan kedua belah paha kita itu bisa, ataupun mau menggunakan tangan sang istri itu bisa. Dan bahkan kalau sang istri tidak merasa jijik gitu ya, kalau tidak merasa jijik bahkan boleh dikeluarkan oleh mulut sang istri gitu ya, itu pun kalau istrinya mau. Seperti hal gaya
Gaya apa yang dia tanyakan itu perihal gaya 69. Dia bertanya apakah hal itu diperbolehkan di dalam fikih ataupun diharamkan. Apakah boleh sang suami itu maaf-maaf sampai menjilati ataupun menghisap klitoris sang istrinya, dan ketika melakukan hubungan itu sebaliknya sang istri pun maaf sekali ya dengan bahasa yang saya sampaikan, sampai mengulum Mr. P suaminya. Nah, itu adalah yang dikatakan dengan gaya 69. Jadi saling saling mencium, saling menghisap, saling menjilat di area vitalnya lah, istilahnya seperti itu. Yang mana jumhurul ulama itu mayoritasnya membolehkan seperti itu. Dalil Al-Qur'annya kenapa dibolehkan tertera ada di dalam surat Al-Baqarah ya, pada ayat 223. Dalil Al-Qur'an ini yang menunjukkan bahwa suami boleh bersenang-senang dengan istrinya dengan gaya apapun selama suami dan istrinya itu saling suka, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan antara suami dan juga istri. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Ada dua hal yang gak boleh dilakukan berhubungan intim, itu adalah fid duburi, jika suami memasukkan ke lubang belakang ataupun lubang duburnya, wafil haidi, ataupun memasukkan milik suami kepada istrinya ketika istrinya itu sedang berada di dalam keadaan haid. Nah, itu juga yang diharamkan ya. Nah, jadi di dalam kitab Fathul Mu'in yang berkata Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, di sana dikatakan hukumnya diperbolehkan sang suami menghisap klitoris sang istrinya. Nah, begitu juga sebaliknya, sang istri juga diperbolehkan untuk mengulum milik sang suaminya yang kita kenal dengan gaya 69 ini gitu ya. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.